Perkenalkan, saya Rehwal Natalia LSH, mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan. Video diseminasi tesis ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Judul penelitian tesis saya adalah Taxpayer Charter sebagai instrumen peningkatan kepatuhan pembayar pajak melalui Undang-Undang Perpajakan. Penelitian tesis ini saya susun di bawah bimbingan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang SHMH dan Hendri D. Hutagaul SH LLM. Praktiknya, teridentifikasi 447 aturan dengan rincian 272 aturan hak dan 175 aturan kewajiban dari pembayar pajak. Hal ini menjadi kesulitan sekaligus tantangan bagi pembayar pajak dalam mengetahui hak maupun kewajiban perpajakannya. Richard Susskind menyatakan warga negara seharusnya dapat dengan mudah serta cepat dalam mengetahui hak-hak hukumnya sehingga dapat menghindari sengketa hukum. Pendapat ini sejalan dengan bidang perpajakan karena seharusnya pembayar pajak dapat mengetahui dengan mudah dan cepat hak maupun kewajiban perpajakannya. Taxpayer Charter merupakan upaya menyederhanakan, merangkum, dan menegaskan kepada pembayar pajak melalui bahasa yang lebih mudah dipahami. Pembayar pajak melalui Taxpayer Charter dapat mengetahui dengan cepat, mudah, dan jelas hak maupun kewajibannya. Salah satu cara membangun kesadaran secara sukarela adalah meningkatkan citra good governance. Ketika citra good governance meningkat, maka timbul rasa kepercayaan. Good governance sendiri bukan hanya teori administratif, tapi dasar dalam sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu prinsip dalam good governance adalah transparansi, di mana ini merupakan dasar kebebasan arus informasi. Ketika pembayar pajak membutuhkan suatu informasi, maka informasi tersebut dapat diterima, dipahami, dan dimonitor. Hasil penelitian Otoritas Pajak tahun 1980-an menyatakan bahwa persepsi kepercayaan dan transparansi ini penting terhadap kesadaran sukarela dari pembayar pajak. Indonesia menggunakan istilah wajib pajak kepada orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran, pemotongan, maupun pemungutan pajak. Penggunaan istilah ini terdapat dalam berbagai peraturan, buku, hingga tulisan ilmiah. Terminologi wajib pajak seharusnya diganti dengan pembayar pajak karena penyebutan ini kurang tepat. Penggantian terminologi ini berkaitan dengan perbaikan paradigma sekaligus pola relasi yang terbentuk antara fiskus dengan pembayar pajak. Hal ini berpengaruh kepada peningkatan kepatuhan sekaligus penerimaan pajak. Perubahan terminologi dari wajib pajak menjadi pembayar pajak didasari oleh 3 hal. Pertama, terminologi wajib pajak tidak menggambarkan penghargaan kepada masyarakat atas kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan, karena menekankan masyarakat terhadap kewajiban dalam bidang perpajakan. Kedua,
Terminologi pembayar pajak menekankan pada peran sukarela dari masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh. Meskipun pajak mengandung unsur pemaksaan, namun terminologi ini berusaha menghilangkan kesan pemaksaan tersebut. Yang terakhir, terminologi pembayar pajak sejalan dengan best practice internasional. Negara Amerika dan Australia menggunakan istilah taxpayer yang mengacu kepada seseorang yang membayar pajak. Dokumen pengakuan Indonesia bernama Taxpayer Charter. Dokumen pengakuan negara Australia bernama The Australian Taxpayer Charter of Rights. Dan dokumen negara Amerika bernama The Taxpayer Bill of Rights. Kita juga dapat menemukan negara lain menggunakan nama yang berbeda seperti Declaration of Taxpayer Rights. Meskipun nama dokumen pengakuan di setiap negara berbeda-beda, namun inti dari dokumen ini sama, yaitu memberikan definisi serta penegasan terhadap hak dari pembayar pajak sewaktu berhadapan dengan otoritas pajak. 3 lesson learned yang dapat dipelajari atau dicontoh dari dokumen pengakuan negara Amerika dan Australia. Pertama, menambahkan keterangan pada setiap poin hak maupun kewajiban, seperti hal yang dapat diharapkan pembayar pajak, hal yang akan dilakukan otoritas pajak, ringkasan undang-undang utama maupun referensi spesifik dari undang-undang. Kedua, materi muatan juga dapat ditambahkan dengan penjelasan lainnya, seperti negara Amerika yang mencantumkan penjelasan terkait pengujian, banding, penagihan, pengembalian, dan informasi pajak, ataupun negara Australia yang mencantumkan penjelasan langkah-langkah ketika pembayar pajak ingin keputusan otoritas pajak ditinjau, langkah-langkah atas ketidakpuasan layanan, maupun cara menghubungi otoritas pajak. Yang terakhir, dokumen pengakuan harus termuat dalam aturan sehingga memiliki kekuatan mengikat. Ke-10 hak dalam dokumen pengakuan Amerika tercantum pada Internal Revenue Code 26 US Code. Sementara dokumen pengakuan Australia kurang efektif karena dokumen pengakuan tidak mengikat ke dalam peraturan. Konsekuensi dari hal ini adalah kantor pajak yang melanggar tidak mendapatkan sanksi, dan kompensasi bagi pembayar pajak yang dirugikan bergantung kepada keputusan dari ATO. Ketidakefektifan dokumen pengakuan Australia juga tergambar dari keluhan pembayar pajak.